Besok lusa aku ke Jakarta, mulai lagi semuanya di sana. Kakak bilang siap-siap saja. Dari footage tadi, kalian bisa tebak gak kita lagi ada di mana? Sini, aku jelasin lebih lanjut. Daerah Barat Jogja terletak di wilayah Kabupaten Sleman dan Banten. Membentang dari Simpang 4 Jombor Utara hingga Simpang 4 Ambar Ketawang dan Gamping Selatan. Wilayah ini terkenal dengan perempatan Demak Ijo yang strategis, menghubungkan Jalan Godean dengan jalur lingkar Barat Yogyakarta. Guys, apa ya? Kawasan Demak Ijo itu berisik dan macet banget. Apa sih Rek penyebabnya? Ternyata kawasan ini sering menjadi titik macet, terutama pada saat jam pulang kerja, karena merupakan jalur sibuk bagi pengendara yang ingin ke pusat kota atau keluar kota via jalur barat. Seperti lampu merah pada umumnya, di perempatan Demak Ijo ini terdapat sejumlah pengamen yang berlomba-lomba untuk mengais rupiah dengan cara mereka sendiri. Tidak heran bahwa polusi suara sudah menjadi hal yang lumrah di titik ini. Ku punya doa ibu. Bapak Jumedi dua jualan angkringnya. Saya dulu beca, sekarang beca nggak laku, saya cuma sekarang depan listrik saya. Selain sarapan, Baru 26 tahun, jalannya ramai, yaitu agak kebiasaan. Dan ini saya sudah dengan aman. atau perlahan bongkar mimpi. Masalah korupsi juga kebiasaan. Kita dianggap nggak berisik, kita kan sudah tiap hari kita dengar mobil ya kayak gitu nggak biasa. Ya kalau awal 1 2 ya pertama-tamanya ya kayak gimana ya agak berisik dikit, tapi lama-lama udah biasa sekarang. Walaupun ada motor itu jalan kencang udah biasa. Aku budaya sama Dunia boleh saja melawanku. Ku punya doa. Mulai lagi semua. Ini pertama sekitar 30-an. Apa ya Mbak? Masak pakoki. Makan di sini paling ya 2 bulanan lah. Udah lama banget Mbak, mungkin dari sekitar 1090-an. Kan dari saudara kan ada berapa 6 saudara ya, kan semuanya bakmi semua ya, makanya saya ngikut. Ini kan punya om saya juga. Ku masih ingin lewat bulan. Ya sebenarnya cukup bising sih Mbak, tapi ya gimana lagi. Kan soalnya jalan raya juga toh. Nah, kalau dibilang terganggu sih, ya terganggu sih. Tapi gimana lagi kan soalnya juga orang cari makan kan tetap di pinggir jalan, makanya jadi bising nggak, udah terbiasa. Kan kalau di sini kan pengamennya pada sholawat gitu kan agak lebih adem jadinya. Nama saya Ibu Indriani Mai Herawati S.A.
Saya itu sarjana antropologi. Tapi kemudian saya mengambil profesional di bidang sosiologi. Yang pertama, fenomena tersebut kan salah satu bagian dari proses interaksi yang dimana ketika suara itu mempengaruhi kenyamanan orang lain, maka itu menjadikan sebuah permasalahan yang pertama. Terus polusi suara itu sebenarnya kan dilakukan oleh manusia, ya kan, pelakunya manusia. Kemudian yang menangkap responnya adalah manusia. Tentu saja tidak semua manusia itu mempunyai ketahanan terhadap polusi suara. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena dalam hal ini space ini umum. Jika ini konteksnya kita kaitkan di lalu lintas, jadi orang-orang yang menciptakan polusi suara ini kalau secara sosiologis adalah kategori orang-orang yang menyimpang, karena memang jalanan itu bukan untuk bersuara tapi untuk berlalu lintas dengan baik. Jadi ada 3, 1 sosialisasi, yang nomor 2 adanya aturan berkendara disahkan oleh yang berwenang lah, negara atau pemerintah setempat. Terus kemudian yang berikutnya adanya pengawalan agar mendapatkan sanksi bagi orang-orang yang tetap menimbulkan atau menjadi sumber dari polusi tersebut. Kalau saya melihat itu menjadi satu bagian cara mereka untuk mencari nafkah atau mencari uang kayak gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah interaksi. Dan interaksi yang mereka gunakan adalah dengan cara di jalan raya, berinteraksi dengan pengendara dan menggunakan volume yang keras itu agar menarik perhatian. Karena kalau tidak dengan volume yang keras, mereka akan kalah dengan suara mesin-mesin, kemudian kalah juga dengan suasana yang panas. Tapi kalau dengan sound kan mereka terbantu oleh alatnya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah polusi suara di kawasan Ring Road Barat Yogyakarta, khususnya perempatan Demak Ijo, bersumber dari kemacetan lalu lintas dan aktivitas pengamen. Meski tingkat kebisingannya cukup tinggi, warga sekitar seperti Pak Jody dan Mas Ino merasa sudah terbiasa dan dapat beradaptasi. Bahkan keberadaan pengamen diterima sebagai bagian dari realitas ekonomi untuk mencari nafkah. Sehingga dampak yang muncul lebih terasa pada lingkungan daripada konflik sosial. Namun tidak adanya konflik bukan berarti polusi suara boleh diabaikan. Kondisi ini justru beresiko menutupi ancaman kesehatan jangka panjang seperti stres dan gangguan pendengaran. Sebagai langkah nyata, solusi paling efektif adalah mengatur arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, penanganan pengamen harus dilakukan secara persuasif, yaitu berbicara dengan baik-baik, agar masalah polusi suara ini bisa teratasi dengan baik. Trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown. Trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know